Oke, halo semuanya. Jadi lanjutan dari seri sebelumnya yaitu rangkuman seluruh bumpo JLPT N4. Sekarang saya mau melanjutkan rangkuman bumpo JLPT N3. Kalau kemarin di file bumpo N4 itu ada furigananya ya, cara bantu baca. Nah, sekarang di level N3 ini baik di file yang akan saya share nanti itu nggak akan ada furigana ataupun cara bacanya ya, karena masa udah N3 belum bisa ini mencari cara baca kanji mandiri ya. Nanti mungkin mungkin ada bagian kanji yang nggak bisa kalian baca, bisalah cari sendiri di kamus ataupun di Google Translate gitu ya. Oke, jadi rangkuman bumpo N3 ini kurang lebih ada 105 bumpo. Nah, itu merupakan rangkuman dari ya mungkin 200 atau 200 lebih sedikit dari seluruh bumpo N3. Nah, 105 ini merupakan bumpo pilihan yang menurut saya dari pengalaman saya ikut JLPT adalah beberapa bumpo yang paling sering muncul di ujian JLPT dan juga muncul di ujian Mogishiken ya, atau simulasi ujian JLPT N3. Nah itu. Nah, adapun kumpulan dari bumpo yang saya rangkum di sini itu adalah dari buku Shinkansen Master sama website di internet, kemudian ada juga dari beberapa video orang Jepang atau native Jepang yang saya kemudian rangkum jadi file PDF ini. Oke, oke, mungkin seperti itu saja. Kita langsung menuju ke bumpo yang pertama ya. Jadi di sini ada uh, nani nani kawarini. Fungsinya atau artinya adalah menunjukkan sebagai ganti titik-titik ada hal lain yang menggantikannya gitu ya. Misalnya karena hari ini dosen saya tidak bisa masuk, saya sebagai mahasiswa senior akan menggantikan beliau gitu ya. Misalnya dia asisten dosen gitu ya. Oke, untuk rumusnya di sebelah kanan atau set Suzuku-nya adalah kata kerja bentuk biasa, kemudian kata benda diikuti partikel no, atau bisa juga kata tunjuk ya, anu, sono, dan lain-lain, serta pada kata sifat i dan juga na bisa masuk semuanya plus kawari ini sebelah kanannya. Oke, kita ambil saja contoh kalimatnya di nomor satu deh, sesuai dengan ilustrasi di bawah ya. Ada ayah dan anak. Di nomor satu ada kalimat cici no kawarini. Cici kata benda, sehingga cici no kawarini watashi ga kimasu. Sebagai ganti dari ayah, watashi ga kimasu. Saya yang akan datang. Oke, contoh lain mungkin di nomor 4 ya. Oke. Kuruma de kita no de biru no kawari ni ocha o kudasai. Hai, kuruma de kita no de dikarenakan saya datang dengan mobil biru no kawari ni sebagai ganti alkohol atau minuman keras ocha o kudasai. Tolong berikan saya teh saja. Karena ada aturan ya kalau naik mobil dan ketika dia sendirian itu dilarang untuk mengkonsumsi minuman keras. Nah, karena itu sebagai ganti minuman keras, tolong berikan saya teh saja. Oke, seperti itu. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di kolom komentar di bawah ya. Oke, lanjut. Ada bumbu berikutnya, ada nani nani kara, nani nani ni kakete. Ini sama dengan kara made ya, cuma dia adalah bahasa formal ya, mungkin bahasa berita dan bahasa koran gitu ya. Kara ni kakete. Benar-benar sama ya kayak kara made. Untuk rumusnya adalah kata benda satu, bisa tempat, bisa waktu, kemudian kara diikuti kata benda plus ni kakete. Oke, langsung saja kita lihat di contoh nomor 2 aja deh. Oke, bentar. Ada Kanto Chiho kara Hokkaido ni kakete taifu ni yoru higai ga hirogatte imasu. Oke. Kanto Chiho kara dari daerah Kanto Hokkaido ni kakete hingga Hokkaido taifu ni yoru higai. Jadi Typhoon Yoru itu bumbu juga ya. Typhoon Yoru disebabkan oleh topan. Higai ga hirogatte imasu. Kerusakannya meluas. Jadi dari Kanto hingga Hokkaido kerusakannya meluas diakibatkan oleh angin topan.
Oke, kita lihat lagi contoh nomor 3 mungkin lebih formal juga. Konshu no suyobi kara kinyobi ni kakete o yuki ni naru osore ga arimasu. Oke, otsukete kudasai. Oke, di sini bahasa berita banget ya. Ada osore ga arimasu. Osore ga arimasu itu adalah ada kemungkinan atau ditakutkan. Jadi arti lengkapnya adalah dari hari Rabu hingga hari Jumat pada minggu ini ditakutkan terjadi oyuki atau salju lebat. Okiyotsukete kudasai. Tolong berhati-hatilah. Oke, seperti itu. Lanjut ke bumpu berikutnya. Oke, di sini ada nani nani kakek. Nani nani kakek artinya adalah sesuatu yang belum selesai atau belum tuntas dikerjakan 100%. Misalnya ada gambar yang belum selesai digambar. Misalnya ada gambar manusia kemudian baru kepalanya aja. Nah, itu kan belum tuntas 100% ya. Nah, untuk rumusnya di sebelah kanan adalah kata kerja bentuk mas, tapi masunya dicoret ya. Masunya kita coret ini. Oke, kemudian ditambah kakek. Nah, bisa juga di bawahnya ada ditambah kakek no, tapi harus diikuti kata benda di belakangnya ya. Oke, kita lihat contoh penggunaannya adalah di nomor 1 misalnya. Teburu no ue ni tabe kake no keiki ga oite aru. Tabe kake no itu dari tabe mas ya. Dihapus kata masnya. Tabe kake no keiki berarti keiki, kue yang belum tuntas dimakan atau mungkin baru digigit satu gigit gitu ya. Tabe kake no keiki, keiki yang belum selesai dimakan. Jadi di atas meja terletak atau ada sebuah kue yang belum selesai dimakan. Oke, lanjut di nomor 2. Ofuro ni hairi kaketa toki ni denwa ga natta. Ofuro ni hairi kaketa toki. Ketika saya belum selesai atau maksudnya belum masuk ya, belum benar-benar masuk ke dalam ofuro atau bak mandi, denwa ga natta. Ada telepon yang berdering. Oke, seperti itu untuk nani nani kakek. Lanjut di nomor atau bumbu berikutnya ada nani nani ippoda. Nani nani ippoda. Artinya adalah ada sesuatu yang mulai terjadi dan akan terus terjadi seperti itu. Oke, mungkin kalian masih bingung, kita langsung lihat saja untuk rumusnya adalah kata kerja bentuk kamus ya, plus ippoda. Penggunaannya kita lihat di nomor misalnya nomor 2 ya. Nah, ini yang sedang terjadi sekarang ya. Nihon ni kuru gaikokujin no kazu wa fueru ippo da. Nihon ni kuru gaikokujin. Orang asing yang datang ke Jepang no kazu, jumlah orang asing yang datang ke Jepang, fueru, fueru itu bertambah ya. Kalau fueru ippoda artinya adalah bertambah dan akan terus seperti itu. Oke. Lalu kita lihat nomor 4. Nihonjin no jinkou wa kono mama dato genshou suru ippo dato omoimasu. Hai. Nihon no jinkou wa populasi orang Jepang kono mama dato genshou suru ippo dato omoimasu. Kono mama maksudnya tetap seperti ini ya. Gensho itu sama dengan heru ya, maksudnya adalah berkurang ya. Jadi populasi orang Jepang menurut saya akan terus berkurang dan terus seperti itu. Akan terus berkurang ya. Berkurangnya berjalan terus menerus. Oke, seperti itu. Berikutnya kita pilih random saja supaya apa ya, tercakup semua dari dari bumpu 1 sampai 105. Coba tentunya karena keterbatasan waktu mungkin nggak akan sempat ya terbahas sampai 105 seluruhnya. Bagi kalian yang ingin dapat file PDF ataupun PPT ini, kalian bisa klik link di komentar ataupun di kolom deskripsi. Nah, untuk ini saja ya, untuk sekedar apa namanya, pemberitahuan bahwasannya file ini emang disetting untuk berbayar ya, berjumlah 15.000. Cuma saya kira kalau cuma 15.000 inilah worth it lah buat waktu yang sudah saya kerahkan sambil merangkum sekian banyak bumpu ya. Ya, dan mungkin kalian kalau bisa hafal 105 bumpu ini bisa saya pastikan 90% chance-nya untuk lulus ke
JLPT N3 ya, karena JLPT N5 sampai N3 itu saya rasa yang paling penting itu aspek bumponya ya, walaupun juga kosakata dan kanji itu juga penting, cuma mungkin di level N5 dan N3 itu masih belum terlalu apa ya, kosakatanya belum terlalu yang aneh-aneh gitu ya. Baru nanti di level N2, nah itu mulai deh struggle untuk hafalan kosakata yang makin membludak ya, apalagi di level N1-nya ya. Oke. Kita bahas berikutnya di bumpo ke-6 ya. Ada nani nani hodo nai. Artinya adalah menunjukkan sesuatu yang tidak sampai selevel itu. Misalnya apa ya? Saya suka bola gitu ya. Tapi nggak sampai pingin nonton langsung stadion. Nah itu ya, suka sih suka, cuma nggak sampai pengen melakukan sesuatu hal yang terkait hal yang kita sukai tersebut. Oke, untuk contohnya mungkin kita lihat dulu di uh, ini ya, pembuatan sorry Setsuzoku-nya ataupun urutan susunan kalimatnya adalah dari kata benda diikuti hodo, kemudian diikuti sesuatu kalimat yang hasilnya atau bentuknya semuanya negatif ya. Jadi bisa masen, bisa juga nai gitu ya. Jadi ada kata sifat i, kata sifat na. Kemudian, nah, kebanyakan sih di sini adalah kata sifat ya. Nah, yang intinya pokoknya kata sifat berbentuk negatif. Oke, contohnya kita lihat di nomor 2 deh. Oke. Di situ ada Tokyo Hudo. Yachin no takai tokoro wa nai. Tokyo Hudo. Sampai-sampai selevel Tokyo ya. Yachin dari kanjinya berarti adalah sewa ya, biaya rumah, biaya sewa rumah. Hai. Tokyo Hodo, Yachin no takai tokoro wa nai. Tidak ada tempat yang sewa rumahnya, biaya sewa rumahnya semahal Tokyo. Oke. Lalu kita lihat di nomor 3 ya. Kono kurasu ni kanojo hodo yasashii hito wa inai. Kono kurasu ni, di kelas ini, kanojo hodo yasashii hito wa inai. Di kelas ini tidak ada orang yang baik sebaik dia. Oke, seperti itu. Berikutnya ada bumpo nomor 7. Oke, ini mirip dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi hodo nai suka atau ya suka cuma nggak sampai sebegitunya. Tapi di sini suka bukan suka ya. eh, ada suatu hal yang sampai-sampai seakan-akan gitu. Jadi di sini bisa melebih-lebihkan ya, bisa jadi kalimat yang melebih-lebihkan. Mungkin saya tambahin di bawahnya melebih-lebihkan gitu ya. Apa sih bahasa Indonesianya itu hiperbola atau apa ya, saya udah lupa ya. Melebih-lebihkan. Jadi misalnya saya saking laparnya sampai pengen mati gitu ya. Padahal ya nggak akan mati juga, cuma nggak makan 8 jam aja ya. Ya jadi ngelebihin aja. Untuk set sudokunya atau rumusnya adalah kata kerja bentuk biasa, kemudian kata benda langsung plus hodo, ataupun kata sifat i dan kata sifat na plus hodo. Oke, kita lihat di nomor 2 deh. Di sini ada kekkon shitai hodo kanojo ga daisuki desu. Kekkon shitai hodo, sampai-sampai ingin menikahinya. Kanojo ga daisuki desu. Saya begitu menyukainya. Saya begitu menyukainya sampai-sampai ingin menikahinya. Oke, kemudian di nomor berapa ya? Oke, selain sampai-sampai atau melebih-lebihkan, bisa juga di sini berarti semakin titik-titik, semakin apa ya? Kita lihat di nomor 4 misalnya. Apa tua eki ni chikai hodo yachin ga takai. Apa tua eki ni chikai hodo. Apartemen tuh semakin dekat ke stasiun yachin ga takai. Biaya sewanya semakin mahal. Oke, berikutnya kita lihat di nomor 8. Di sini ada nani nani gotone. Jadi di sini untuk menunjukkan di setiap jangka waktu atau di setiap ya, kebanyakan sih jangka waktu ya. Di setiap jangka waktu tertentu ada atau melakukan kegiatan tertentu. Untuk rumusnya adalah kata kerja bentuk kamus, bisa juga kata benda plus gotone. Kita lihat di nomor 1. Sesuai ilustrasi ya, ada bus ini ya.
basu wa 10分ごとに通っている. Busnya 10分ごとに, setiap 10 menit, 通っている, berlalu ya, berlalu lalang gitu ya. Oke, lalu di nomor 2 ada Olimpik wa 4年ごとに開催される. Olimpik wa, Olimpik kegiatan itu ya, olahraga di seluruh dunia ya. Olimpik wa 4年ごとに開催される, dibuka setiap 4 tahun sekali ya. Kayak contohnya di 2020 itu ada Olimpiade Tokyo. Nah, kemudian 4 tahun kemudian di Paris ya, 2024 Olimpiade Paris. Oke, seperti itu. Tiap titik-titik ada setiap jangka waktu tertentu ada kegiatan tertentu. Oke, berikutnya ada bumpo. Oke, ini juga sering muncul, bahkan ini sering digunakan di percakapan ya. Ada nani nani gimi. Artinya adalah merasa sedikit titik-titik atau ada kecenderungan titik-titik. Misalnya kan kalau orang sakit demam itu panas banget badannya ya. Nah, kalau di gimi ini badannya baru meriang dikit, belum sampai panas ya. Nah, itu ada kecenderungan untuk demam. Nah, seperti itu penggunaannya. Kita lihat rumusnya adalah kata kerja bentuk mas, masnya dicoret, kemudian kata benda plus gimi. Contohnya kita lihat di nomor 1 deh, oke. Sakuya, abita ato ni kaze gimi datta. Sakuya, kemarin malam, abita ato ni, setelah saya mandi, kaze gimi datta. Saya merasa sedikit demam ya, sedikit masuk angin gitu ya. Ya, sedikit masuk angin. Ini bukan benar-benar sampai sakit harus pakai selimut gitu ya. Baru merasa aja, baru merasa sedikit sakit gitu ya. Oke, kemudian di nomor 3 deh. Oke. Watashi mo saikin futori gimi nanode undou shinai to ikemasen. Watashi mo saikin futori gimi. Akhir-akhir ini saya merasa sedikit gemukan. Karenanya undou shinai to ikemasen. Saya harus berolahraga. Oke, berikutnya di bumpo. Oke, nomor 10 ini juga sering digunakan di kehidupan nyata atau di percakapan juga ya. Oke, untuk untuk bumponya adalah nani nani gatai. Artinya adalah sulit untuk titik-titik. Jadi ini bisa ini ya, dalam bentuk sulit untuk titik-titikkan itu dalam bentuk lebih ke perasaan ya. Jadi misalnya sulit untuk dipercaya, sulit untuk dibayangkan. Nah, sulit yang seperti itu ya. Untuk rumusnya adalah kata kerja bentuk mas, masnya dicoret, plus gimi. Kok gimi lagi? Gata ya, di sini salah tulis ya. Sorry. Gatai. Oke, gatanya sebenarnya dari kanji muzukashi ya, makanya dia jadi sulit untuk titik-titik. Gatai. Nah, dari kanji ini ya. Ini kan dari kanji muzukashi, makanya dia jadi gatai. Oke, berikutnya untuk contoh kalimatnya kita lihat di nomor 1 nih, ada sono hanashi wa shinjigatai. Sono hanashi, cerita itu, shinjimas, percaya, gatai, sulit untuk. Berarti cerita itu susah untuk dipercayai. Ya mungkin benar, cuma karena kredibilitas yang menceritakan mungkin ya kurang bisa dipercaya, jadi ceritanya kurang bisa dipercaya. Oke, kita lihat berikutnya nomor 2 ada kanoju wa bijin dakara jika yori gatai des. Oke. Kanoju wa bijin dakara, karena dia perempuan yang cantik gitu ya. Jika yori gatai des. Dari jika yori mas ya. Jika yori mas itu mendekat. Jika yori gatai berarti sulit untuk didekati. Oke, berikutnya di bumpo. Oke, saya kira ini nggak perlu yang ini deh. Oke, ada bumpo nani nani furio suru. Artinya adalah berpura-pura untuk titik-titik. Nah, jadi misalnya berpura-pura paham padahal tidak paham, atau sebaliknya berpura-pura tidak paham tapi sebenarnya sudah paham. Nah, intinya berpura-pura ya. Untuk rumusnya di sebelah kanan ada kata benda plus no plus bisa juga kata kerja bentuk biasa plus furio suru, dan juga kata sifat i maupun kata sifat na
Furio suru. Pura-pura untuk titik-titik. Oke, untuk penggunaannya kita lihat di nomor 2 ya. Di sini ada Musuko wa shukudayo shi owatta furio shite terebi o miteiru. Musuko wa shigoto sorry. Shukudayo o shi owatta furio shite shi owatta berarti pura-pura telah selesai ya. Selesai menyelesaikan PR dan dia melihat TV. Jadi nggak benar-benar selesai dia mengerjakan PR-nya, cuma sebatas pura-pura. Oke, berikutnya di nomor 4 ya. Ada tsuma ga isshoukemmei sukutte kureta ryori nanode mazui to iezu oishisou na furi o shita. Tsuma ga isshoukemmei sukutte kureta ryori nanode, dikarenakan masakan yang susah-susah dibuatkan oleh istri saya. Mazui to iezu, saya tidak mengatakan tidak enak. Oishishou na furioshita, saya berpura-pura merasa enak gitu ya. Jadi dia sebenarnya masakannya nggak enak, cuma karena dibikinin istri daripada perang, dia pura-pura merasa enak. Oke, lalu ada bumbu. Oh ini boleh deh. Ada nani-nani darake. Artinya adalah dipenuhi dengan titik-titik atau kebanyakan titik-titik. Ini sebenarnya bisa juga bernuansa negatif ya kebanyakan ya. Cuma bisa juga digunakan secara umum. Maksudnya kayak gimana? Kita lihat di sebelah kanan rumusnya, kata benda plus darake. Untuk penggunaannya kita lihat di nomor 1. Kono kouen wa neko darake da. Neko kata benda ya. Kono kouen, taman ini, neko darake da. Taman ini dipenuhi atau kebanyakan isinya adalah kucing-kucing ya. Oke, lalu berikutnya di nomor 5 ya. Kare no heya wa manga darake de benkyou no hon wa zenzen nakatta. Nah ini ya, bisa digunakan pada kesan negatif. Kare no heya wa manga darake de, kamarnya dipenuhi manga saja. Benkyou no hon wa zenzen nakatta, tidak ada sama sekali buku pelajaran. Oke, lalu ada ini terlalu mudah mungkin ya. Lalu oke, di sini mungkin ada nani-nani bekida. Jadi di sini fungsinya adalah menunjukkan hal yang seharusnya terjadi atau seharusnya dilakukan ya, merupakan suatu kewajaran. Misalnya karena saya pelajar, harusnya saya belajar gitu. Jadi ya wajar saja karena saya pelajar, harusnya saya belajar. Seperti itu bahasa Indonesianya mungkin. Oke, untuk rumusnya kita lihat di sebelah kanan kata kerja bentuk kamus. Kata sifat na diganti dearu ya. Jadi misalnya kantana menjadi kantan dearu. Kemudian kata sifat i menjadi ku aru. Misalnya oishi menjadi oishiku aru. Kemudian untuk kata kerja khusus yang suruh ya, kelompok 3, misalnya benkyo suruh menjadi benkyo subekida. Jadi bukan benkyo suruh beki ya, tapi benkyo subekida, khusus untuk kata kerja kelompok ketiga. Oke, kita lihat di contoh kalimatnya ada watashi wa nomor 1 ya. Watashi wa nihongo ni tsuite motto shiru beki da. Watashi wa nihongo ni tsuite, terkait bahasa Jepang, motto shiru beki da, seharusnya lebih tahu. Mungkin konteksnya di nomor 1 ini anak sastra Jepang gitu ya. Saya seharusnya lebih tahu mengenai bahasa Jepang. Oke, kemudian nomor 2 ada yakusoku wa mamoru beki da. Yakusoku, janji, tuh mamoru beki da, seharusnya ditepati ya. Jadi mamoru itu bukan cuma melindungi, bisa juga berarti menepati ya. Sudah sewajarnya karena janji, maka harus ditepati. Oke, udah berapa menit ya? Di mana sih? Oh, 24 menit. Oke, masih ada waktu. Kita lanjut ke bumpo berikutnya. Mungkin oke, di nomor ini. Lagi-lagi ini salah satu bumpo yang di kaiwa nyatanya itu sering dipakai ya. Ada bumpo nani-nani ba, nani-nani noni. Ya, intinya adalah kata kerja ataupun kata sifat yang dirubah ke bentuk ba atau perandaian ya, sesuai dengan rumusnya, berarti dia
Fungsinya adalah menunjukkan seandainya titik-titik terjadi, pastinya titik-titik. Bisa juga ini bentuk penyesalan ya. Kenapa sih nggak gini gitu ya? Andai saja di sini ada mall, pasti saya senang. Misalnya orang desa ngomong gitu ya. Andai saja di sini ada mall, pasti saya bahagia. Nah, itu ada perandaian dan juga bentuk penyesalan yang sayang sekali gitu. Oke, kita rumusnya tentunya di sebelah kanan ada kata kerja bentuk ba atau perandaian. Kemudian kata sifat bukan ba ya, nggak ada kata sifat ba, tapi dirubah ke bentuk nara. Misalnya kantan na menjadi kantan nara. Kemudian di kata sifat i nggak ada kata sifat ba langsung ya, tapi ada menjadi keba. Misalnya oishi, sorry, ini harusnya kereba ya, kereba. Jadi misalnya oishi menjadi oishi kereba jika enak gitu ya. Kemudian pada kata benda juga diikuti nara plus di belakangnya kalimat yang ditutup dengan noni ya. Oke, contoh penggunaannya kita lihat di nomor 1 ya. Kono kabang hoshi kedo takai na motto yasukereba ii noni. Kono kabang hoshi kedo, saya ingin tas ini sih. Takai na mahalnya. Motto yasukereba ii noni, padahal atau seandainya saja lebih murah, pasti enak. Pasti lebih baik gitu ya. Ii noni. Jadi dia di sini berandai-andai seandainya saja tas ini murah, pasti lebih baik atau pasti akan saya beli gitu ya. Oke, berikutnya apa ya, di nomor 4 deh. Eiga wa totemo omoshirokata. Kimi mo ikeba yokatta noni. Eiga wa totemo omoshirokata. Filmnya begitu menarik. Kimi mo ikeba yokatta noni. Padahal jika kamu ikut pastinya bagus gitu ya. Pastinya sayang sekali kamu gak ikut gitu ya. Ada unsur seperti itu. Oke, berikutnya lanjut di nomor. Oke, di sini masih terkait kata kerja ba ya, atau bisa juga kata sifat nara dan kereba. Fungsinya adalah untuk menunjukkan semakin titik-titik, semakin titik-titik. Misalnya semakin murah, semakin banyak yang beli gitu ya. Untuk rumusnya, untuk bumbunya adalah nani nani ba, nani nani hodo. Untuk rumusnya di sebelah kanan sama kayak tadi ya. Jadi untuk kata kerjanya pada bentuk ba atau perandaian, kemudian kata sifat na menjadi nara, dan kata sifat i menjadi kereba plus hodo ya. Tentunya di belakangnya semakin titik-titik diikuti rumus yang sama ya. Kalau kata sifat na diikuti kata sifat na juga. Oke, kita lihat contohnya di nomor 2 ya. Benkyou sureba suru hodo nihongo ga jouzu ni narimasu yo. Oke, jadi di sini benkyo sureba, sebenarnya di sini sebelum suruhnya bisa dikasih benkyo lagi ya. Benkyo sureba, benkyo suruhodo, tapi dihilangkan pun nggak masalah ya. Benkyo sureba, suruhodo ini untuk memperpendek saja. Benkyo sureba, benkyo suruhodo, semakin kamu belajar, nihongo ga jouzu ni narimasu yo, kamu akan semakin jago bahasa Jepang. Oke, di nomor 4 lagi. Ada game wa aite ga tsuyokereba tsuyoi hodo omoshiroi desu. Game wa aite ga tsuyokereba tsuyoi hodo. Di permainan itu atau di game, kalau musuhnya atau lawannya semakin kuat, omoshiroi desu, semakin menyenangkan, semakin seru gitu ya. Oke, lanjut di bumpo nomor. Oke, di nomor 27. Di sini ada nani-nani amari. Artinya adalah saking titik-titiknya sampai titik-titik. Maksudnya gimana? Jadi ada suatu kejadian yang mungkin misalnya saking parahnya sampai-sampai saya trauma gitu ya. Intinya ada kegiatan yang sangat ekstrim yang menimbulkan suatu akibat karena keekstrimannya tersebut. Untuk rumusnya di sebelah kanan kata kerja bentuk kamus, bisa juga kata benda plus no plus amari. Oke, kita lihat di nomor 1 misalnya. Di sini ada urashisa no amari kanojo wa namida o nagashimashita. Urashisa itu dari urashi ya. Cuma dia diambil urashisa, itu maksudnya adalah tingkat ke
kebahagiaannya gitu. Jadi bahagia, tapi kita ambil tingkat kebahagiaannya. Jadi ureshisa itu tingkat kebahagiaan ya. Ureshisa no amari berarti adalah saking bahagianya ya di sini. Kita belum kasih warna beda. Ureshisa no amari berarti saking bahagianya kanojo wa namida o nagashimashita. Dia sampai menangis atau sampai mengalirkan air mata ya. Nah, mengalirkan air matanya ini dikarenakan saking bahagianya gitu ya. Oke, lalu di nomor 5 deh. Sono fan wa idol ni aeta yorokobi no amari nakidashita. Oh, ini kosakatanya mirip ya. Mungkin kita pakai contoh di nomor 3 deh. Chichi wa musume o shinpai suru amari taorete shimatta. Oke, Chichi wa musume no shinpai suru amari, ayahnya saking apa ya, shinpai berarti saking khawatirnya, taorete shimatta sampai-sampai tumbang ya, sampai-sampai pingsan gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Berikutnya ada Bumpo mungkin. Oke, lewat saja. Oh, di sini ya. Ada, oke, terlihat di sebelah pojok kanan bawah ada Naruto ya. Di sini mewakili Naruto banget. Misalnya di sini ada keste nani nani nai. Ini kalimat yang mungkin beberapa kali diucapkan Naruto ya. Jadi fungsi dari keste nai itu artinya adalah pasti tidak akan titik-titik atau benar-benar tidak titik-titik. Jadi fungsinya adalah untuk menunjukkan suatu komitmen ya yang akan terus dia pegang. Misalnya jangan misalnya dulu, kita lihat rumusnya dulu. Di sebelah kanan ada keste plus kata kerja bentuk nai. Sebenarnya bisa juga bentuk masen ya, tapi kebanyakan banyak ya dipakai bentuk nai ya, karena ini sebenarnya adalah bentuk santai sih, cuma bisa juga pada bentuk masen ya. Jadi kata kerja bentuk negatif gitu aja ya. Kemudian kata benda dewa nai, kemudian kata sifat na dirubah menjadi dewa nai, kemudian kata sifat i diganti kunai ya, sorry, intinya kata sifat negatif ya. Jadi untuk contoh kalimatnya kita lihat di nomor berapa ya, oh nomor 2 deh ini misalnya. Watashi wa keshite yume o akiramenai. Watashi wa keshite yume o akiramenai. Akiramenai berarti tidak menyerah ya. Berarti di nomor 2 artinya adalah saya pasti tidak akan menyerah terhadap mimpi saya gitu ya. Kemudian di nomor 4. Nah, ini contoh pribadi dari saya ya. Watashi wa tabako wa keshite sumimasen. Watashi wa tabako, rokok ya. Jadi saya berjanji atau saya berkomitmen untuk tidak akan pernah merokok. Oke, seperti itu. Berikutnya ada, oke ini juga boleh, ada nani nani kirenai. Artinya adalah ada suatu hal yang dikerjakan tidak sampai 100% atau tidak rampung ya. Sesuatu yang tidak rampung. Jadi tidak rampung dan emang tidak bisa diselesaikan gitu ya. Jadi tidak bisa 100% suatu hal itu terjadi ya. Misalnya ada makanan yang jumlahnya sangat besar. Nah, karena jumlahnya sangat besar itu tidak bisa dimakan oleh satu orang gitu ya misalnya. Oke, untuk rumusnya adalah kata kerja bentuk mas, masnya dihapus plus kirenai. Oke, kita lihat contoh nomor 1 misalnya. Konohea ni gonin wa hairi kirenai. Jadi di sini konohea, kamar ini gonin wa hairi kirenai. Hairi kirenai. Tidak bisa dimasuki oleh 5 orang sekaligus gitu ya. Mungkin kamarnya ukuran sangat kecil ya, 2x2 gitu ya, makanya tidak bisa dimasuki atau tidak bisa muat dimasuki 5 orang. Oke. Kemudian nomor 2 ya yang simpel. Ippai chumon shinai de futari de tabe kirenai kara ippai chumon shinai de, jangan pesan banyak-banyak. Futari de tabe kirenai kara, karena tidak bisa kita habiskan hanya dengan berdua. Oke, seperti itu. Sekali lagi yang ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Mungkin ada juga yang bingung misalnya
kenapa kata kerja menjadi bentuk ba atau bentuk yang lain-lain, bentuk nai dan lain-lain yang mungkin masih sedikit lupa-lupa ingat ya, bisa dilihat di video berikutnya. Atau sorry, di video lainnya ya terkait perubahan kata kerja di channel ini juga. Oke, selanjutnya ada bumpu nani nani kiri. Jadi ini bisa berarti dua ya, kurang lebih dua. Jadi menunjukkan hanya sebatas atau cuma titik-titik, dan juga bisa sejak titik-titik. Jadi kalau yang cuma ya penjelasannya cuma gitu aja ya. Kalau yang sejak ini artinya adalah sejak terjadi sesuatu atau sejak melakukan sesuatu ada hal yang terus berlangsung seperti itu. Misalnya sejak saya berpisah dengannya di SD, saya tidak pernah bertemu dengannya lagi gitu ya. Jadi tidak pernah bertemunya ini terus berlangsung sampai sekarang. Seperti itu. Oke, untuk rumusnya di sebelah kanan ada kata kerja tak ya, kata kerja lampau biasa, kata kerja tak, kemudian kata benda plus kiri atau kiri ya, ada tsu kecilnya, kiri. Oke, contohnya kita lihat di nomor 2 misalnya. Sono otoko no hito wa koya ni haitta kiri kaette kimasen deshita. Sono otoko no hito wa laki-laki itu koya ni haitta kiri sejak masuk ke dalam gubuk ataupun kabin ya, intinya ruangan kecil gitu ya. Pria itu sejak masuk ke gubuk kaette kimasen deshita, tidak pernah kembali, tidak pernah pulang ya, mungkin ini gubuk angker gitu ya, mungkin di cerita-cerita. Oke, kemudian di nomor 3 deh. Eigo wa 5年前に話したきり全然使っていないから忘れちゃった。Eigo wa 5年前に話したきり. Sejak saya berbicara menggunakan bahasa Inggris 5 tahun yang lalu, dan sejak saat itu zenzen sukate inai kara, karena tidak pernah menggunakannya lagi, wasre chata, saya lupa. Oke, untuk contoh yang hanya ya, kita lihat di nomor 4 ya. Konna samusa de chisatsu o ichimai kiri de soto ni detara shinde mo odorokanai. Oke, konna samusa de berarti di tingkat cuaca yang dingin begini, chisatsu o ichimai kiri de, hanya dengan menggunakan satu lembar, maksudnya satu buah baju saja. Soto ni detara, jika keluar gimana ya? Jika keluar, shindemo odora kanai. Kalau meninggal ya nggak kaget ya. Orang di cuaca yang sedingin ini cuma pakai baju yang satu buah saja, kaos yang sebuah saja. Kalau keluar bisa saja meninggal dan tidak mengejutkan gitu ya. Oke, berikutnya ada ini kebalikan dari kirenai tadi ya. Di sini ada kiru. Ini sebenarnya dari kanji yang memotong ya. Kiru. Oke, dari kanji yang kiru ini ya. Nah, artinya adalah mampu melakukan sesuatu sampai akhir. Kalau tadi misalnya memesan makanan yang banyak, kemudian tidak bisa dihabiskan dengan satu orang. Tapi kalau sekarang mungkin yang makan adalah tanboikun gitu ya. Jadinya bisa habis gitu ya. Oke, untuk rumusnya adalah kata kerja bentuk mas, masnya dicoret plus kiru ya. Oke, kita lihat di nomor 2 deh di sini. Okosukai wo sukai kitte shimatta. Okosukai itu uang saku ya. Jadi okosukai wo sukai kitte, menggunakan sampai akhir, berarti menghabiskan ya gitu ya. Jadi saya tidak sengaja menghabiskan seluruh uang saku saya. Oke, berikutnya di nomor ini deh boleh. Ini juga penggunaan nyatanya banyak sekali ya, banyak digunakan di bahasa percakapan ya. Intinya atau fungsinya adalah menunjukkan merasa tahu sesuatu tapi lupa aja. Jadi kita misalnya udah tahu nih hal sesuatu, tapi karena kita nggak yakin, nah kita berarti memastikannya dulu ke orang yang lebih tahu. Misalnya kita kita disuruh dititipin barang sama ibu kita. Nah, kemudian kita lupa tadi beli apa ya? Nah, tadi beli apa ya? Kayak memastikan itu adalah
bisa menggunakan bentuk ini ya, ke ini. Jadi dia bisa juga digunakan untuk hitorigoto ya, digunakan untuk ngomong sendiri gitu ya. Selain ngomong sama orang lain, bisa juga digunakan untuk ngomong dalam hati ya. Nah, seperti itu. Untuk rumusnya kita lihat di sebelah kanan. Umumnya sih bentuk biasa ya. Maksudnya kata kerja bentuk casual, tapi bisa juga sebenarnya bentuk mas ya. Tapi kebanyakan karena ini bisa juga digunakan untuk hitorigoto atau ngomong sendiri, itu tentunya pakai bahasa non formal ya, kebanyakannya. Oke, kita lihat saja untuk contohnya di nomor berapa ya? Nomor 1 dulu deh. Oke. Anata no tanjobi itsu dattakke? Anata no tanjobi, ulang tahunmu. Itsu dattakke? Kapan ya ulang tahunmu gitu ya di nomor 1. Kapan ya ulang tahunmu? Seharusnya dia sudah tahu ulang tahun temannya kapan. Cuma mungkin di sini dia sedikit lupa ya, sehingga dia memastikan ke temannya sendiri. Ulang tahunmu kapan ya? Seperti itu. Oke, kemudian di nomor 5 deh. Sugi no testo itsu dattakke? Sorry. Sugi no testo te itsu dakke? Sugi no testo, tes berikutnya atau ujian berikutnya, itsu dakke? Kapan ya? Oke, mungkin ini situasinya adalah sudah diberitahuan oleh gurunya ya. Cuma waktu itu dia mungkin tidak mendengarkan. Makanya sekarang dia bertanya-tanya ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Lanjut. Oke, di nomor ini boleh. Jadi di sini ada nani nani koso. Nani nani koso artinya adalah justru titik-titik. Maksudnya adalah kita menekankan bahwasannya kali ini atau inilah yang titik-titik. Jadi mungkin kalau buat penjelasan lain kayak gini, di bawahnya ada kore wa atau kono hito wa, ada ini ya, ada wa, ada tanda seru ya. Jadi fungsinya di situ adalah dia menekankan sesuatu ya, menekankan sesuatu. Oke, untuk rumusnya adalah kata benda plus koso ya. Oke, mungkin yang masih bingung kita lihat langsung saja untuk contohnya di nomor 3 misalnya. Kondo koso shiai ni kashitai desu. Kondo koso berarti adalah kali ini juga atau selanjutnya juga. Selanjutnya di sini ada tanda serunya ya, misalnya kondo koso, kali ini shiai ni kashitai desu. Saya ingin benar-benar memenangkan pertandingannya. Oke, berikutnya di nomor 4 ya. Aijou ga aru kara koso shikarun desu. Aijou ga aru kara koso, justru karena terdapat rasa sayang ya. Shikarun desu, saya memarahimu. Ya, justru karena saya peduli atau ada rasa sayang, makanya saya memarahimu atau memperingatkanmu ya. Mungkin kalau tidak ada rasa sayang, saya nggak ngurus gitu ya. Oke, kita lihat sisa waktunya ada. Oke, masih ada 17 menit lagi. Kita lanjut ke bumpo berikutnya. Di sini ada nani koto. Mungkin terdengar sederhana ya, tapi fungsinya kita harus tahu bahwa di sini adalah untuk menunjukkan hal yang harus dilakukan. Jadi biasanya sih di sini ada di di tempat umum gitu ya. Kalau misalnya di bahasa Indonesia mungkin matikan keran setelah digunakan. Nah, itu ya, hal yang harus dilakukan secara wajarnya saja. Oke, untuk rumusnya di sebelah kanan ada kata kerja bentuk kamus. Kemudian bisa juga kata kerja bentuk negatif biasa, nai ya, plus koto. Oke, misalnya di nomor 1, banggohan no mae ni desato tabenai koto. Di nomor 1 berarti artinya adalah tidak boleh makan tidak boleh makan dessert ya sebelum makan malam. Jadi bisa juga berupa peringatan ya, seperti itu. Oke, kemudian di nomor 3 ya misalnya, doshitemo hitsuyou na baai igai ni tsukawanai koto. Doshitemo hitsuyou na baai igai tsukawanai koto. Bagaimanapun juga tidak boleh menggunakan ketika tidak butuh gitu ya. Jadi misalnya termasuk air keran gitu ya. Bagaimanapun juga jangan gunakan air kerannya saat tidak butuh gitu ya, misalnya saja.
Oke, mungkin satu lagi deh di nomor 4. Katte ni jiken shitsu ni hairanai koto. Katte ni jiken shitsu ni hairanai koto. Jangan seenaknya masuk ke ruang percobaan gitu ya, ruang penelitian mungkin gitu ya. Oke, seperti itu. Berikutnya nomor atau bumpo. Oke, mungkin masih banyak, kita langsung ke bumpo agak lompat ya. Oke, di sini ada nani nani endate. Nani nani endate artinya adalah aku mendengar titik-titik, atau bisa juga katanya. Jadi kita menggunakan bumpo ini untuk mengutip ataupun menginfokan sesuatu yang kita dengar dari uasa atau rumor gitu ya. Jadi misalnya saya dengar kalau anak itu akan berhenti sekolah loh, atau saya dengar dia bilang hari ini tidak akan masuk sekolah loh. Nah, itu kita menginformasikan sesuatu yang kita dengar sendiri ataupun cuma sekedar kabar burung gitu ya. Oke, untuk rumusnya adalah kata kerja bentuk biasa tentunya. Kemudian bisa juga kata benda tapi ditambahkan na di belakangnya ya. Kemudian pada kata sifat i. Oke, jadi di sini kemudian tentunya ditambahkan dengan endate ya. Atau bisa juga pada ragam endeste gitu ya. Jadi endate bisa juga endeste. Jadi mengutip ucapan orang lain. Kita lihat di nomor 1 ya. Misalnya kono mise no kare oishii ndatte. Kare di warung ini atau kare di toko ini oishii ndatte, katanya sih enak atau dengar-dengar sih enak seperti itu. Oke, lalu di nomor 3 misalnya ashita wa meccakucha samuku naru ndatte, dekakeru toki ni uwagi o kite ne. Oke, ashita wa meccakucha samuku naru ndatte, katanya sih besok akan benar-benar dingin. Dekakeru toki ni, ketika kamu keluar, uwagi o kite ne, silakan pakai uwagi itu bisa jaket, bisa sweater gitu ya. Pokoknya pakaian rangkap yang digunakan di bagian atas. Oke. Berikutnya di bumpo. Oke, ini ada ini ya. Kemudian nani nani ni chigai nai, artinya adalah tidak salah lagi atau pastinya titik-titik. Kita menyimpulkan bahwasannya sesuatu itu pasti seperti ini karena ada hal lain. Misalnya karena dia anaknya setiap hari belajar gitu ya, pasti dia akan berhasil. Nah, pasti berhasil ini kita simpulkan karena dia ya tiap hari belajar gitu ya, makanya muncul kesimpulan seperti itu. Oke, kita lihat rumusnya. Di sebelah kanan ada kata kerja bentuk biasa, kemudian kata benda dan juga bisa kata sifat plus ni chigaenai, tidak salah lagi atau pasti begitu. Oke, kita lihat di nomor 2 deh. Kuruma o 7 台も持っているからお金持ちに違いない。Kuruma o 7 台も持っているから. Karena dia memiliki 7 buah mobil, okane mochi ni chigaenai, tidak salah lagi atau pastinya dia adalah okane mochi atau orang kaya. Oke, berikutnya nomor 4. Kimu-san wa 5回目でようやく JLPT に合格できたので、誰よりも嬉しかったに違いない。Kimu-san wa 5回目で pada percobaan kelima, yoyaku JLPTN ni gokaku dekita no de, karena berhasil lulus JLPTN 1 dari yorimo urashikatta ni chigaenai. Pastinya atau tidak salah lagi dia pasti akan bahagia melebihi siapapun gitu ya. Oke, berikutnya di lompat sedikit kali ya. Sini aja deh. Oke, di sini ada nani nani wa mochirong. Nani nani wa mochirong. Artinya adalah tentu begitu, tapi selain itu. Jadi ada hal yang tentu saja begitu. Cuma selain itu ada hal yang mungkin kamu nggak ketahui loh gitu ya. Jadi misalnya dia pintar matematika, tapi selain itu ada hal lain loh gitu ya. Jadi selain pintar matematika, dia juga pintar
main pingpong gitu ya. Misalnya ada hal yang sama-sama sifatnya misalnya positif ya positif, negatif ya negatif gitu ya. Harus setara gitu ya. Untuk rumusnya di sebelah kanan ada kata benda plus wa mochirong plus kalimat dua. Kalimat dua ini lebih bebas ya. Oke, kita lihat di nomor 1 deh. Kanojo wa benkyou wa mochiron ryori mo yoku dekiru. Kanojo wa benkyou wa mochiron. Kalau soal belajar sih dia mantap. Ryori mo yoku dekiru. Masak pun dia juga bisa gitu ya. Jadi selain hal positif berupa belajar dia jago, untuk masak-masak pun dia juga bagus gitu ya. Sama-sama positif. Oke, kemudian di nomor 4 ya. Oke. Kanojo no sakuhin wa kodomo wa mochiron otona mo tanoshimeru. Kanojo no sakuhin wa kodomo wa mochiron. Untuk karyanya atau ya buatannya ini mungkin merujuk ke anime gitu ya mungkin ya. Mungkin kita anggap saja anime ya. Anime buatannya untuk kalangan anak-anak menyenangkan. Otonamo tanoshimeru. Tapi untuk orang dewasa pun bisa menikmatinya gitu ya. Kodomo wa mochiron. Tentu saja untuk anak-anak. Tapi untuk orang dewasa pun bisa juga menikmatinya. Tanoshimeru. Oke, seperti itu. Lalu oke, di sini ada wakeda. Nani wakeda. Artinya adalah pantas saja atau sudah seharusnya. Ini juga mirip yang tadi ya, hazu ya. Di sini fungsinya adalah untuk menyimpulkan hal yang wajar atau seharusnya memang sudah terjadi karena suatu alasan gitu ya. Oke, untuk rumusnya adalah kata kerja bentuk biasa, kemudian kata benda, tapi ditambah dengan aru plus wakeda. Misalnya di nomor 1, mainichi gita o hiku kara jouzu ni hikeru wakeda. Mainichi gita o hiku kara, karena setiap hari dia bermain gitar. Jouzu ni hikeru wakeda, sudah sepantasnya, sudah sewajarnya dia bisa bermain dengan jago ya. Oke, kemudian di nomor 3 misalnya, anna ni tabetara futoru wakeda. Anna ni tabetara, jika kamu makan seperti itu, sebegitunya gitu ya, mungkin seporsinya 10 centong gitu ya. Kemudian futoru wakeda, pantas saja kamu akan menggendut ya, menggembul gitu ya. Oke, seperti itu. Berikutnya oke, waktunya menipis, kita lompat lagi ke buku. Oke, di sini ada nani zuni. Nani zuni singkatnya adalah sama dengan naide ya, bentuk naide. Misalnya ada apa ya? Miru menjadi mizuni gitu ya, minaide. Miru kan menjadi bentuk naide-nya adalah minaide. Dan bentuk zuni-nya berarti mizuni gitu ya. Oke, rumusnya adalah di sebelah kanan ada kata kerja bentuk nai, kemudian nai-nya diganti zuni ya, minai menjadi mizuni gitu ya. Tapi pada bentuk suru ya, jadi bukan shinai atau bukan zuni juga. Pada kata kerja kelompok ketiga suru, shinai menjadi sezuni ya, sezuni. Oke, kita lihat saja di nomor 1 misalnya di sini ada benkyou sezuni shiken ni ukatta. Oke, benkyou sezuni dari benkyou shinai ya, benkyou shinai de atau benkyou sezuni shiken ni ukatta. Saya mengikuti ujian tanpa belajar. Oke, berikutnya di nomor 4 deh. Kyou wa atama ga itakatta kara gakkou ni ikazu ni ie de nete imashita. Kyou wa atama ga itakatta kara, karena hari ini kepala saya sakit, gakkou ni ikanai de atau sama ya, gakkou ni ikazu ni ie de nete imashita. Saya tidur di rumah. Oke, berikutnya Oke, di sini boleh 74 ada nani zuni wa hirarenai. Artinya adalah tidak mampu untuk tidak titik-titik atau tidak tahan untuk tidak melakukan suatu hal. Misalnya karena barangnya sangat diskon sampai 90%. Nah, itu kita tidak tahan untuk tidak membelinya. Seperti itu ya. Oke, untuk rumusnya adalah kata kerja bentuk nai
Tapi tentunya nai-nya diganti menjadi zuni tadi ya. Kemudian ditambah wa irarenai. Tidak bisa tidak ya, tidak bisa tidak. Kita lihat di nomor berapa ya? Di nomor 2 aja deh. Hito wa sugoku omoshiroi desu. Hanashi o kitara warawazu ni wa irarenai. Hito wa sugoku omoshiroi desu. Orang itu begitu seru gitu ya, atau menarik gitu ya. Hanashi o kitara, jika mendengarkan omongannya atau ceritanya, warawazu ni wa irarenai. Saya nggak bisa nggak ketawa gitu ya. Saya nggak tahan untuk nggak ketawa. Pasti ketawa gitu ya. Oke, kemudian di nomor 5 kita lihat kore wa nakazu ni wa irarenai kando no eiga desu. Kore wa nakazu ni irarenai. Ini sesuatu yang nggak bisa nggak nangis. Kando no eiga desu. Film yang sangat menyentuh. Film ini sangat menyentuh dan nggak bisa nggak menangis untuk menontonnya. Gitu ya. Oke, berikutnya ada Oke, ini yang paling basic sebenarnya di level N3. Ini bisa juga masuk ke level N4 kalau nggak salah sih. Cuma kebetulan saya taruhnya di N3 ya. Oke, untuk rumusnya, untuk bumponya disebut nani nani te kara de naito. Artinya adalah jika suatu hal tidak terjadi, maka hal lainnya tidak terjadi. Atau kalau tidak A, maka tidak B gitu ya. Misalnya kalau tidak murah saya nggak beli gitu ya. Kalau nggak murah itu berarti adalah A-nya, kemudian tidak beli itu adalah B-nya gitu ya. Oke, untuk rumusnya di sebelah kanan kata kerja bentuk T, kemudian kara dena itu bisa juga kara dena kereba. Karena dena itu ini kalau tidak, dena kereba pun juga kalau tidak, sama-sama perandaian. Intinya kalimat perandaian. Oke. Kita lihat di nomor 1 misalnya. Oya no kyoka moratte kara de nakereba Nihon e ryugaku ga dekinai. Oya no kyoka, izin orang tua. Moratte kara de nakereba, jika tidak mendapatkan izin orang tua terlebih dahulu, Nihon e no ryugaku ga dekinai. Saya tidak bisa study abroad ke Jepang. Oke. Berikutnya kita lihat di nomor 4 kali ya. Kono shiryou o kanseki sasete kara de nakereba kyou wa kaeru koto ga dekimasen. Kono shiryou, jika materi ini kanse sasete kara de nakereba, tidak kita selesaikan, sempurnakan ya. Kyou wa kaeru koto ga dekimasen. Hari ini tidak bisa pulang. Mungkin disuruh lembur ya, kalau sama bosnya disuruh kalau materi ini nggak selesai kalian harus lembur gitu mungkin konteksnya. Oke, ada sisa 2,5 menit, mungkin kita lanjut ke bumbu yang ratusan ya, yang mau selesai. Oke, Swideni. Oke, di sini ada 104, ada nani Swideni. Nani Swideni artinya adalah sekalian. Jadi ada kegiatan pada waktu tertentu tapi kita menunggangi kegiatan tersebut sekalian titik-titik. Misalnya kita pergi ke Indomaret atau supermarket gitu ya. Kemudian ada teman kita mau nitip, kamu mau kemana? Mau ke warung ya? Sekalian nitip. Nah, kegiatan sekalian yang seperti itu ya. Oke, untuk rumusnya adalah kata kerja bentuk kamus atau bisa juga kata kerja bentuk lampau biasa, ta. Bisa juga kata benda, no plus Swideni. Oke, kita lihat di nomor 1 ya, misalnya tadi ya. Kaimono no Swideni honya ni yorimashita. Kaimono no Swideni, ketika saya berbelanja, honya ni yorimashita, saya sekalian mampir ke toko buku. Oke, nomor 4 jangan deh. Nomor 5 ya. Hikkoshi no Swideni atarashi kagu o kaitai desu. Hikkoshi no Swideni, saat pindahan atarashi kagu o kaitai desu, saya ingin sekalian membeli peralatan rumah ya, kagu. Oke, terakhir di 105 ada nani uchini, artinya adalah selagi titik-titik atau sebelum titik-titik lakukan titik-titik. Jadi misalnya gampangnya selagi masih muda
belajar yang banyak gitu ya. Selagi masih muda cari uang yang banyak, nah gitu ya. Itu maksudnya uji ini, selagi titik-titik. Untuk rumusnya adalah kata kerja bentuk biasa, bisa juga kata benda plus no, bisa juga kata sifat i maupun na plus uji ini. Oke, yang paling sering digunakan di nomor satu ini ya, sering muncul di ujian juga misalnya wasurenai uchi ni. Wasurenai berarti lupa ya. Wasurenai uchi ni. Oh, tidak lupa ya. Wasurenai uchi ni berarti selagi atau sebelum lupa, selagi tidak lupa, memo shite oko. Mari kita catatkan di catatan gitu ya, memo. Oke, kemudian di nomor 3 ya. Sakura ga kirai na uchi ni ohanami ni ikimashou. Sakura ga kirai na uchi ni. Selagi sakuranya masih indah-indahnya ya, masih mekar-mekarnya, ohanami ni ikimashou. Mari kita pergi berhanami. Hanami itu ya nonton bunga gitu ya, nonton bunga berguguran. Oke, seperti itu untuk rangkuman Bumpo N3 ya. Ada 105 yang saya susun di file ini. Oke, mungkin kalian tentunya yang belum sempat, karena memang belum sempat kita bahas semuanya karena batasan waktu, kalian bisa dapatkan file PPT-nya dengan mengklik link di kolom deskripsi ataupun kolom komentar di bawah ya. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu untuk penjelasan dan pembahasan Bumpo N3. Semoga dengan kalian hafal dan membaca materi ini, kalian bisa lulus ujian JLPT bulan ini ya, bulan Juli di tahun 2025 ini, ataupun di bulan-bulan berikutnya di Desember 2025 dan seterusnya. Hai, kurang lebih seperti itu. Saya izin pamit untuk video ini.